Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harnilia dengan NIM S1S1 22056 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo dari kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah jaringan komputer yaitu subnetting. Nah, sebelumnya kita harus tahu IP address. Jadi, IP address adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan. Nah, IP address ini harus unik. Dalam setiap perangkat harus memiliki IP yang berbeda-beda. Nah, ini tuh tujuannya supaya perangkat yang terhubung ke jaringan bisa berkomunikasi dengan perangkat lainnya tanpa perlu bingung kemana data ini dan data ini harus dikirimkan di mana. Nah, jadi kalau jenis IP address itu ada dua, ada IP public dengan IP private. Jadi IP public yaitu IP yang digunakan pada perangkat yang terhubung langsung ke internet. Jadi IP-nya itu langsung terhubung ke internet. Nah, IP ini biasanya digunakan oleh ISP atau penyedia jasa website seperti hosting atau sejenisnya. Kemudian kalau IP private sendiri itu merupakan pecahan kecil dari IP public yang digunakan oleh ISP untuk dapat membagikan koneksi internet ke pelanggan-pelanggan. Nah, kemudian ada juga IP loopback-nya, yaitu IP yang digunakan oleh komputer itu sendiri atau perangkat itu sendiri. Biasanya dikenal dengan istilah localhost dengan notasi 127.0.0.1. Nah, selanjutnya juga ada jenis IP yaitu Automatic Private IP Address atau biasa disingkat dengan APIPA, yaitu IP yang terbentuk sendiri atau terbentuk otomatis saat komputer tidak mendapatkan IP otomatis dari DHCP server. Nah, selanjutnya yaitu subnetting. Nah, kalau subnetting adalah proses memecah suatu jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil atau biasa disebut dengan subnet atau subnetwork. Nah, pemecahan jaringan ini bertujuan untuk mengefisienkan trafik pada jaringan tertentu. Dengan melakukan subnetting, maka suatu network akan dapat menciptakan beberapa network tambahan. Namun, proses subnetting akan dapat mengurangi jumlah maksimum host atau jumlah IP yang bisa digunakan oleh komputer yang terhubung di jaringan. Nah, pada setiap rentang IP ada IP host, IP network, IP broadcast. Nah, untuk penjelasannya sendiri yaitu IP host adalah IP yang berada di antara IP network dan IP broadcast. Sedangkan IP network adalah IP yang berada paling awal dari rentang IP. Nah, yang ketiga ini atau IP broadcast adalah IP yang berada paling akhir dari rentang IP. Nah, di sini saya akan menjelaskan subnet mask pada kelas C. Nah, di sini ada subnet mask dengan prefix dan nomor IP-nya. Kalau 24 itu 256, 25128, 26 itu 164, dan seterusnya. Nah, di sini ada sebuah studi kasus. Di sini memiliki 23.51.120.155 per 27. Nah, kalau untuk kelas C itu sendiri diambil 155. Nah, 155 dibagi 32 sama dengan 4,84375. Kenapa dibagi 2? Karena tadi di sini 27 prefix 27 itu hasilnya adalah 32. Selanjutnya di sini kita bulatkan jadi 4. Jadi 4 kali 32 sama dengan 128. Jadi IP awalnya ini adalah 128. Kemudian 128 ini kita tambahkan dengan 32, lalu kita kurangkan dengan 1. Jadi 159. Jadi IP akhirnya itu atau biasa disebut IP broadcast-nya itu 159 dengan rentang IP-nya itu dari 23.51.120.128 sampai 23.51.120.159. Kemudian IP awal yaitu 23.51.120.128, IP akhirnya itu 23.51.120 dan titik 159. Nah, kalau IP hostnya ini kita gabungkan 23.51.120.129 sampai 23.51.20.158. Nah, untuk subnet masknya ini yaitu 256 dikurangi dengan jumlah IP. Nah, jumlah IP-nya di sini tadi adalah
32 sebagaimana dari prefiks dari per 27. Jadi 256 kurang 32 adalah 224. Jadi subnet masknya itu 255.255.255.224. Nah, selanjutnya itu subnet mask pada kelas B. Nah, di sini misalnya pada IP kelas B, perhitungan subnetting berfokus pada oktet ketiga dari IP 192.168.56.78. Karena fokus pada oktet ketiga, maka oktet keempat akan selalu berjumlah 0 sampai dengan 255. Nah, kemudian prefiks yang digunakan yaitu dari per 16 kurang per 23 untuk menghitung setiap prefiks yang muncul pada IP kelas B, cukup tambah dengan angka 8 sehingga menghasilkan prefiks imajiner kelas C. Jadi contohnya tuh per 18. Jadi kita tinggal tambah saja 18 tambah 8, 26. Jadi per 26 itu sama dengan prefiks imajiner kelas C. Kemudian per 26 itu sama dengan 64 IP. Lalu 64 ini kita kali dengan 256 sama dihasilkan 16.384. Kemudian per 18 ini berarti sama dengan 16.384. Nah, misalnya di sini ada sebuah studi kasus yaitu jaringan 174.51.230.222 per 20. Jadi sebelumnya per 20 ini bisa kita simpulkan dengan 16. Jadi 20 tambah 8 itu 28 per 28 sama dengan 16 IP. Kemudian 16 ini kita kali 256 menghasilkan 4096. Jadi per 20 ini sama halnya dengan 4096 IP. Kemudian selanjutnya ada 230 kali 16 sama dengan 230 per 16 ini sama dengan 14,375, kemudian 4 dikali 16 itu dihasilkan 224. Jadi IP awal yang didapatkan di sini adalah 224, atau kita tambahkan dengan 16, lalu dikurangi 1, yaitu 239, kemudian IP akhirnya adalah 239, sedangkan rentang IP-nya adalah dari 174.151.2240 sampai dengan 239.2. Jadi di sini bisa kita simpulkan IP awalnya yaitu 174.51.224.0, kemudian IP akhirnya adalah 174.51.239.255, kemudian IP hostnya yaitu 174.151.224.1 sampai 174.51.239.254. Nah, kalau subnet masknya itu, jadi 256 ini ditambah dengan jumlah IP imajiner. Nah, jumlah IP imajiner tadi ini adalah 16, jadi 256 dikurang 16, sama dengan 255.240.0. Selanjutnya, kalau subnet mask kelas A ini, jadi IP kelas A biasanya digunakan untuk jaringan WAN atau Wide Area Network karena cakupannya sangat luas sehingga penggunaan IP kelas A ini kurang cocok digunakan pada jaringan skala kecil. Jadi prefiks kelas A dimulai dari per 8 dengan jumlah IP 16.777.216 sampai per 15 dengan IP 131.072. Nah, pada perhitungan subnettingnya cukup fokus pada oktet kedua dari IP 12.34.5678 Nah, pada oktet ketiga dan keempat, nilainya akan selalu bernilai 0 sampai 255. Nah, untuk mendapatkan prefiks imajiner dalam perhitungan IP kelas A, cukup kita tambahkan setiap prefiks yang ada pada setiap IP dengan angka 16. Nah, ini studi kasus yang telah diambil kalau subnetting mask kelas A itu di sini, kita ambil dari sini, jadi 12 tambah 16 sama dengan 28, jadi min 28 itu sama dengan 16 IP. Kemudian 16 ini kita kalikan dengan 256 dikali 256 dihasilkan 1.048.576. Jadi
per 12 ini sama dengan 1.048.576 IP. Kemudian selanjutnya ini 51-nya ini kita bagi 16 dihasilkan 3,1875. Kemudian 3 ini kita bulatkan jadi 3 kali 16 itu 48. Jadi didapatkan IP awalnya itu 48. Kemudian kalau IP akhirnya ini biasanya kita tambahkan 16 kemudian kurang 1 jadi didapatkan 63. Jadi rentang IP yang didapatkan yaitu 10.48.0.0 sampai 10.63.255.255. Nah, kalau untuk subnet masknya ini kita kurangi dengan jumlah IP imajiner. Jadi 256 kurang 16 adalah 240. Jadi untuk subnet mask kelas A ini kita dapatkan 255.240.0.0. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa bilang ini ke